Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana bi tariqil huda war rasyad waja'alana fi darid da'wati wal irsyad. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin qudwatina bid da'wati wal irsyad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu bid da'wati wal irsyad. Tafazu fid dunya wal ma'ad. Alhamdulillah, kita patut bersyukur tak terhingga karena diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kitab kita Irsyadun Nahi ila Ilmil Faraid yang insya Allah akan kembali diantarkan oleh Alena Gruta Dr. Al-Haj Muhammad Fedi Syam, yang kali ini beliau langsung dari Masjid Nabawi, maaf kalau salah, Madinah Munawwarah. Oleh karenanya, dengan segala hormat, kami mempersilahkan kepada Gruta untuk melanjutkan kajiannya. Al-an tafadhal mashkura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alladzi waffaqana bi tariqil huda war rasyad. Waja'alana fi darid da'wah wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzi tafazu fid dunya wal ma'ad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita semua dipertemukan kembali dalam muhadarah iftiradiyah ini yang sesi kedua, keberadaan kami di Tanah Suci. Kalau pertemuan yang lalu kita di Masjid Haram, kali ini kita mengambil posisi di Masjid Nabawi pada suasana yang sama ba'da salatul Jumat. Semoga keberkahannya hari Jumat, keberkahannya Tanah Suci, dan keberkahan ilmu yang diwariskan oleh Andre Gruta kepada kita semua, ketiga-tiganya itu bisa kita dapatkan hari ini insyaallah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Melanjutkan kajian kita Al-Mabahas As-Sabi' fil Hajbi. Ya, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumil fid dharain. Al-Mabahas As-Sabi', pembahasan yang ketujuh, fil hajbi, tentang hajab atau hijab mahjub, hajib mahjub. Yang dimaksud hajib mahjub ini, Andre Gruta di sini memberi keterangan al-hajbu man syakhsin muayyanin min mirasihi kullihi aw ba'dihi li wujudi syakhsin akhar. Ya. Yang dimaksud hajab adalah tercegahnya seseorang secara tertentu untuk mendapatkan kewarisannya, apakah secara keseluruhan atau sebagiannya, karena adanya seseorang yang lain. Ya. Jadi seseorang yang dimaksud di sini adalah ahli waris, ya, yang bertemu dalam satu kasus sehingga terjadi hajib mahjub. Ada yang menghalangi dan ada yang dihalangi. Ya, proses halam menghalangi inilah disebut dengan al-hajab. Wa huwa naw'ani. Itu ada dua macam. Yang pertama, awalan hajbu nuqsanin.
hajbu nuqsanin. Nah, jadi halangannya itu halangan sebagian, ya, wa huwa naqsu mirasi ahadil warasah liwujudi ghairihi, ya, yaitu berkurangnya bagian seseorang, nah, berkurangnya bagian salah seorang ahli waris karena adanya ahli waris yang lain, ya, karena kusil ummi, seperti kurangnya bagian ibu minas sulusi, dari bagian sepertiga ila sulusi, menjadi seperenam. Jadi ibu itu ada kalanya mendapatkan sepertiga dan ada kalanya mendapatkan seperenam. Ketika ibu mendapatkan sepertiga, itu artinya bahagiannya utuh, bahagiannya stabil. Nah, tapi nanti ketika berkurang menjadi seperenam, maka sebahagian bagian ibu itu berkurang. Nah, kenapa berkurang? Nah, itulah hajib mahjub. Ya. Jadi penyebab berkurangnya bagian ibu di sini liwujudi al-far'il warisi, karena adanya far'ul waris. Yang dimaksud dengan far'ul waris itu adalah ya keturunan, ya, anak sama adanya laki-laki atau perempuan, cucu dari anak laki-laki, ya, cucu dari anak laki-laki, cucu laki-laki atau cucu perempuan. Jadi ibnon, binton, ibnu beneng, bintu beneng, dan seterusnya. Wa insatan. Itu semua far'ul waris. Ketika mereka ada salah satunya, apatah lagi kalau lebih dari satu, maka otomatis bagian ibu yang tadinya sepertiga susut menjadi seperenam. Ya. Ataukah ada saudara, ya. Namun kalau saudara tidak bisa mengurangi bagiannya ibu kalau hanya satu, mesti dua ke atas. Kalau saudara, kalau saudara itu mesti lebih dari satu. Kalau far'ul waris, ya, bintun, ibnun, bintu benin, ibnu benin, dan seterusnya ke bawah, ya, satu itu sudah cukup. Nah, sudah cukup untuk mengurangi bagian ibu dari sepertiga menjadi seperenam. Nah, itu contoh yang pertama. Berikutnya di sini Andre Guruta lagi menyebutkan hajbu hirman. Hajbu hirman. Nah, jadi ini hirman artinya menghalangi sama sekali, menghalangi semuanya. Jadi ini hirman, banyak orang yang bernama Herman, ya, mungkin dari kata hirman artinya sama sekali tidak dapat, ya. Orang Bugis mengatakan saju, ya, sama sekali tidak dapat, ya. Jadi dia dihalangi bukan sebagiannya, keseluruhannya, ya, semua bagiannya itu terhalang untuk didapatkannya. Itulah hajbu hirman. Kalau yang tadi di atas nuqsan hanya mengurangi. Kalau yang di bawah ini memang menghalangi sama sekali. Wa huwa man'u jami'il miras an syakhsin liwujudi ghairihi. Yaitu terhalangnya seluruh kewarisan dari seseorang karena adanya seseorang yang lain. Ya. Kaman aini rasil akhi, seperti terhalangnya kewarisan saudara, anhu liwujudil ibni, karena adanya ibnun. Ibnun itu anak laki-laki. Jadi ini berkali-kali kita contohkan pada muhadarah kita beberapa sesi yang lalu, bahwasanya dalam kasus kewarisan itu ketika ada ibnun, ya, anak laki-lakinya si mayit, maka nihil kemungkinan ahli waris yang lain itu bisa mendapatkan kewarisan. Karena itu ibnun ahli waris yang paling ampuh menjatuhkan ahli waris yang lain. Nah, termasuk saudara-saudara ini. Nah, saudara-saudaranya, saudara-saudarinya orang yang wafat, si mayit, ya, semua gugur secara otomatis ketika ada ibnun, sekalipun hanya sendiri. Nah, jadi anak laki-laki itu sangat ampuh untuk menjatuhkan semua ahli waris yang lain, kecuali bapak, ya, kecuali bapak, ibu, kemudian suami atau ayahnya sendiri.
ataukah ibunya sendiri. Ya. Kemudian saudara-saudaranya. Lebih dari itu semua, ayah atau ibu, suami atau istri, saudara atau saudarinya, lebih dari itu semua dijatuhkan. Ya, semua dijatuhkan. Ya. Ya. Dan memang ketika berkumpul ahli waris hanya 6 itu atau 5 itu yang mendapatkan kewarisan. Ya. Jadi ketika 25 ahli waris yang pernah kita ulas itu dari laki-laki dan perempuan, ketika berkumpul andai kata, tapi itu hampir mustahil terjadi atau mustahil terjadi. Tapi andai kata berkumpul, maka yang berhak mendapatkan kewarisan itu hanya 5. Ya, ayah, ibu, kemudian suami atau istri salah satunya. Lalu anak laki-laki, anak perempuan. Lebih dari itu dimahjubkan, ada dimahjubkan oleh ibnu, ada dimahjubkan oleh abun. Ya, jadi asul waris itu dimahjubkan oleh abun. Ya, far'ul waris dan jawanib itu dimahjubkan oleh ibnu. Ya, baru mahjubnya itu hijab haj hirman. Ya, haj hirman bukan nuksan. Ya, memang dijatuhkan secara total. Ya, semua bagiannya itu terhalang. Ya. Di sini Ante Guruta melanjutkan penjelasannya. Wa hadha al-qismu huwa al-murad huna. Pembagian ini yang dimaksudkan di sini adalah wa ilaika bayanul mahjubin wa may yuhjibuhum wa may yahjubuhum. Berikut inilah pembahasan ahli waris yang dimahjubkan dan siapa-siapa yang memahjubkannya. Jadi al-hajibun wal mahjubin. Yang pertama al-jaddu, kakek. Al-jaddu yuhjibu al-abu. Kakek itu dijatuhkan oleh bapak. Jadi kakek itu al-jaddu yahjibuhu al-abu, dimahjubkan oleh bapak. Jadi kakek dari pancar bapak maksudnya, karena kakek dari pancar ibu memang bukan ahli waris, itu zawil arham, bukan zawil furud. Ya. Lalu al-jaddatu, ya. Al-jaddatu tahjibuhu al-ummu, itu dimahjubkan oleh ibu. Nenek yang dimaksud di sini adalah nenek dari pancar ibu. Ya. Nenek dari pancar ibu itu dimahjubkan oleh ibu. Kemudian waladul ibni, ya, waladul ibni, yahjibuhu al ibnu, anak laki-laki dari anak laki-laki, ataukah semua anak dari laki-laki, cucu maksudnya ya, apakah cucu laki-laki atau cucu perempuan, itu semua waladul ibni. Jadi ibnul ibni atau bintul ibni, include di dalam kalimat waladul ibni. Anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Begitu pula cucu perempuan dari anak laki-laki, semua dijatuhkan oleh anak laki-laki. Ya. Jadi al-ibnu di sini al-hajib, waladul ibni al-mahjub. Ya. Hajibnya itu hajib hirman. Lalu yang keempat, al-akhus syaqiq, saudara kandung. Jadi ketika berbicara saudara itu ada 3 ya. Al-akhus syaqiq itu yang kandung. Al-akhu li ummin itu saudara seibu, bapak tidak. Kemudian al-akhu li abin, al-akhu lil abi, saudara sebapak, ibu tidak. Jadi bapaknya sama, ibunya lain. Itu
al-akhu li'ab. Kalau al-akhu lil ya ibunya sama, bapaknya lain. Ya. Kalau al-akhu asyaqiq, ibu dan bapak sama. Al-akhu syaqiq yahjibuhu salah satu. Ya, itu dimahjubkan oleh 3 ahli waris. Yang pertama al-abu, bapak. Yang kedua al-ibnu, anak laki-laki. Yang ketiga wa ibnul ibni, anak laki-laki dari anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa insafar, seterusnya ke bawah. Nah, seterusnya ke bawah. Jadi semua far'ul waris dari pancar anak seterusnya ke bawah, selagi tidak disalah perempuan, maka semuanya itu punya kekuatan untuk memahjubkan saudara kandung. Apalagi nanti yang bukan saudara kandung. Nah, itu. Jadi kalimat wa insafal itu tidak berbatas seterusnya ke bawah. Dengan catatan ya keturunan itu tidak disela oleh perempuan. Kalau ada perempuan maka berakhir sampai di situ. Anaknya perempuan itu bukan lagi ahli waris. Ya, bukan lagi ahli waris, itu sudah masuk zawil arham. Nah, tetap keluarga tapi bukan lagi ahli waris. Bukan lagi zawil qurud. Ya. Kalau mendapatkan kewarisan, nah itu masuk di pembahasannya nanti zawil arham. Sekarang yang kelima, al-ukhtus syaqiqah. Al-ukhtu asyaqiqah, saudari perempuan. Ya. Sekandung. Kalau yang di atas, saudara laki-laki sekandung. Yang keempat. Yang kelima ini, saudari perempuan sekandung. Yahjibuha as-salasatu al-mazkuratu aidan. Dia juga dimahjubkan oleh tiga oknum ahli waris yang tersebut di atas. Bapak, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, seterusnya ke bawah. Jadi hajibnya nomor 5 ini persis hajibnya nomor 4. Ya, sama itu. Ya, apakah nomor 5 dimahjubkan oleh nomor 4? Tidak. Nah, itu tidak ya. Saudara kandung tidak memahjubkan saudara seibu. Saudara kandung tidak memahjubkan saudari kandung. Tidak. Ya, itu nanti ceritanya lain. Dan itu sudah pernah kita bahas. Ya, pada bab at-ta'asub. Sekarang yang keenam, al-akhu lil abi. Al-akhu lil abi. Saudara sebapak. Saudara sebapak ini yuhjibuhu as-salasa al-mazkurah. Ya, dimahjubkan oleh 3 oknum ahli waris di atas, bapak, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, seterusnya ke bawah, ditambah al-akhus syaqiq, saudara kandung. Jadi saudara sebapak itu dimahjubkan oleh saudara kandung. Jadi itu yang harus kita pertegas, bahwa saudara sebapak, saudara tiri yang satu bapak lain ibu, ketika ada saudara kandung yang sebapak seibu, maka saudara tiri itu yang sebapak jatuh. Kalau yang seibu tidak. Ya. Hanya saudara tiri sebapak yang jatuh oleh saudara kandung. Nah, saudara tiri nanti dari yang seibu tidak jatuh. Ya. Ini yang membuktikan bahwa tidak selalu ahli waris perempuan itu lemah. Ya. Dan tidak selalu ahli waris laki-laki itu kuat. Ini lagi contohnya. Saudari seibu dari pancar ibu, ya, itu tidak dapat dijatuhkan oleh saudara kandung.
sementara saudara-saudari dari pancar bapak, saudara sebapak, saudari sebapak, itu dimahjubkan oleh saudara kandung. Nah, berarti kekuatannya ahli waris dari pancar ibu ini lebih kuat daripada ahli waris dari pancar bapak. Nah, ini lagi bukti yang bisa kita tunjuk bahwa hukum Islam itu tidak maskulin dan tidak feminin. Ya, tidak tidak terkesan menguatkan salah satu dari dua jenis gender ini. Bagi orang yang memahami kewarisan Islam secara totalitas, yang fatal ini yang memahami kewarisan Islam itu secara parsial, yang terkesan hanya 2:1, 2 laki-laki 1 perempuan, itu terus yang digembor-gemborkan, sehingga ya terkesan bahwa hukum kewarisan Islam itu maskulin, lebih berpihak kepada laki-laki, seolah-olah hak-haknya perempuan itu ya dikurangi atau tidak sebagaimana mestinya. Ini pemahaman parsial, ya, pemahaman yang komprehensif terhadap kewarisan ternyata ya tidak seperti itu ya. Sesekali pancar ibu atau pancar wanita lebih kuat daripada pancar laki-laki. Ya, kita lanjut. Berikutnya adalah al-akhu lil ummi, ya, al-akhu lil ummi. Yahjibu al-walad, yahjibu al-walad, yahjibuhu al-waladu dzakaran kana aw unsa, wa waladul ibni wal abu wal jaddu. Jadi saudara seibu ini dimahjubkan oleh al-walad. Yang dimaksud al-walad ini adalah anak sama adanya dzakaran laki-laki atau perempuan, ya, ataukah waladul ibni, ya, anaknya anak laki-laki sama adanya laki atau perempuan. Jadi ibnon atau binton, ataukah ibnu benin, ataukah bintu benin, kesemuanya itu ampuh untuk menjatuhkan akhul li ummin. Ditambah al-abu, bapak, wal jaddu dan kakek. Jadi bapak dan kakek menjatuhkan akhul li ummin. Ya, beda. Di sini lagi kembali menguat akhul li abing, saudara sebapak. Ya, karena saudara sebapak tidak dijatuhkan oleh kakek. Tidak dijatuhkan oleh kakek. Ada aturan khususnya. Itu yang kita bahas pertemuan sebelumnya. Al-jad wal ikhwah. Jadi al-jad wal ikhwah itu yang dimaksud ikhwah di situ saudara kandung atau saudara sebapak. Saudara seibu tidak masuk. Ya, saudara seibu tidak masuk. Jadi ini betul-betul ya membuktikan bahwa hukum kewarisan Islam ini ya tidak bisa ditebak, mengunggulkan laki-laki mengabaikan perempuan atau sebaliknya. Justru kalau dipelajari secara komprehensif, kesimpulan yang bisa kita dapatkan bahwa hukum kewarisan betul-betul hukum yang membuktikan nilai-nilai keadilan, ya, nilai-nilai keadilan seutuhnya. Masing-masing ahli waris mendapatkan porsi sesuai dengan apa yang wajar, ya, sesuai dengan apa yang wajar untuk menjadi bahagiannya. Ini ada 7 contoh yang ditampilkan oleh Andre Guruta di sini, seolah-olah itu mewakili semua contoh yang terkait dengan hajib mahjub. Ada 1 lembaran yang ditulis oleh Guruta Asy'ari dan itu sangat simpel untuk dijadikan panduan, ya, sangat simpel untuk dijadikan panduan daftar al-hajibun wal mahjubun. Jadi
al-hajibun wal hajibat wal mahjubun wal mahjubat. Ya. Jadi di situ satu lembar itu sudah tercover semua. Dengan melihat satu lembar itu, kita bisa melihat tabelnya masing-masing sehingga dapat diketahui daftar. Ternyata masih ada di bawah ya. Ternyata masih ada sambungannya ini. Kami tadi tidak perhatikan. Nah, yang ke-8 al-ukhtu lil ya. Al-ukhtu lil ya. Yahjibuha may yahjibu al-akha lil ummi. Ya. Jadi saudari seibu itu dimahjubkan oleh semua yang memahjubkan saudara seibu. Ya, itu sudah kita lihat pada poin yang ke-7 di atas. Yang ke-9 ibnul akhi as-syaqiq yahjibuhu al-ibnu wa ibnul ibni wal abu wal jaddu wal akhu syaqiq wal akhu lil abi. Ya. Anak laki-laki dari saudara kandung. Jadi saudara kandung, anak laki-lakinya itu dimahjubkan oleh semua, ya, dimahjubkan oleh semua yang memahjubkan. Nah, Ibnu Syaqiq, anak kandung, ya, anak kandung, wa ibnul akhi, jadi Ibnu Syaqiq yang dimaksud di sini anak, ya, anak kandung, kemudian anaknya saudara kandung, ya, kemudian ya, wabnul akhi as-syaqiq aydannya, ya, anaknya saudara kandung juga. Jadi, anaknya saudara kandung itu memahjubkan anak laki-lakinya saudara kandung itu memahjubkan anak laki-lakinya saudara sebapak. Nah itu. Nah. Kemudian yang ke-11, ya, al-amus syaqiq, paman sekandung. Jadi yang dimaksud paman sekandung di sini adalah saudara laki-lakinya bapak, saudara kandung laki-laki, saudara kandung laki-lakinya bapak. Bapak punya saudara, kalau itu persaudaraannya satu ibu satu bapak, maka itulah al-amus syaqiq. Ya. Yahjibuhu itu dimahjubkan may yahjibu ibnal akhi lil abi wa ibnil akhi lil abi aydan. Semua yang memahjubkan anak laki-lakinya saudara sebapak dan anak laki-lakinya saudara, ya, ibnal akhi lil abi wa ibnal akhi lil abi aydan. Ya, sama rupanya ini. Ya, jadi itu dimahjubkan oleh, ya, semua yang memahjubkan, ya, anak laki-laki dari saudara sebapak dan anak laki-laki saudara sebapak juga. Jadi anak laki-laki saudara sebapak itu memahjubkan, ditambah semua yang memahjubkan anak laki-lakinya saudara sebapak. Berarti ini tadi saudara sebapak nomor 10, ya. Ya. Anak laki-lakinya saudara sebapak, ya. Semua yang memahjubkannya itu juga yang memahjubkan al-amus syaqiq. Ditambah, ya, anak laki-laki, saudara lakinya sebapak. Begini, semua yang memahjubkan nomor 10 itu juga yang memahjubkan nomor 11.
ditambah nomor 10 itu sendiri. Nah, itu maksudnya. Nah, ini semua yang menjatuhkan nomor 10 ditambah nomor 10 itu sendiri, itulah semuanya menjatuhkan nomor 11. Ya. Begitu simpelnya. Nah, terus yang ke-12, al-ammu lil abi. Al-ammu lil abi, paman sebapak. Jadi kalau bapak kita ada saudaranya, saudaranya itu satu bapak lain ibu. Nah, itulah al-ammu lil abi. Ya. Ya, om. Tapi tidak saudara kandung dengan bapak, hanya sebapak, ibunya lain. Ya. Yahjibuhu haula'il mazkurun wal ammu syaqiq. Semua yang disebutkan di atas itu memahjubkan. Nah, ditambah al-ammu syaqiq. Jadi semua yang memahjubkan nomor 10, bahkan ahli waris yang ada di atasnya pun, ya, semua yang memahjubkan nomor 10 itu juga semua yang memahjubkan nomor 11, ya. Semua yang memahjubkan nomor 11 itu juga ia memahjubkan nomor 12 ditambah nomor 11 itu sendiri. Ya, ditambah nomor 11 itu sendiri. Jadi al-ammu syaqiq, dan semua yang memahjubkan al-ammu syaqiq itulah yang memahjubkan al-ammu lil ab. Ya. Kemudian yang ke-13, yahjibuhu haula'i al-mazkurun wal ammu lil ab aydan. Ya. Jadi anak laki-lakinya paman sekandung itu dimahjubkan oleh mereka semua yang disebutkan di nomor 12 itu ditambah nomor 12 itu sendiri. Ya, paman sebapak. Jadi paman sebapak beserta semua yang memahjubkan paman sebapak, maka itulah yang memahjubkan anak laki-laki dari anak laki-laki dari paman sekandung. Ya, anak laki-lakinya paman sekandung. Jadi anak laki-lakinya paman sekandung itu dimahjubkan oleh paman sebapak. Ya. Yang ke-14, ya, ibnul ammi lil abi yahjibuhu haula'i al-mazkurun. Intinya, wah, yang memahjubkan nomor 13 ditambah nomor 13 itu sendiri, itulah yang memahjubkan nomor 14. Jadi anak laki-laki dari paman sebapak dimahjubkan oleh semua yang memahjubkan anak laki-laki dari paman sekandung ditambah anak laki-laki dari paman sekandung itu sendiri. Itu ya. Lalu yang terakhir, bintul ibni yahjibuha al-ibnu awil bintani idza lam yujad ma'aha dzakarun. Ya, dzakarun yu'assibuha. Ya, bintul ibni, anak laki-laki dari anak laki-lakinya anak perempuannya anak laki-laki itu dimahjubkan oleh anak laki-laki ditambah 2 anak perempuan. Jadi kalau ada 2 tantenya, saudaranya bapaknya perempuan, kalau 1 dia tidak mahjub, tapi kalau 2 dia mahjub. Selain kalau 1 mahjub tapi nuksan, dikurangi bagiannya dari 1/2 turun menjadi 1/6. Tapi kalau tantenya itu cukup 2, saudari kandungnya bapaknya cukup 2 orang, maka dia jatuh total. Maka disebut dengan hajbun hirman. Tidak, selagi lam yujad ma'aha dzakarun, tidak ada saudara laki-lakinya yu'assibuha, yang mengasabakannya, kecuali kalau anak perempuan dari anak laki-laki itu disertai oleh, ya, saudara kandungnya, ya, anak laki-laki dari anak laki-laki.
cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka keduanya itu mendapatkan asabah. Posisinya kembali menguat. Tidak lagi bisa dijatuhkan oleh tantenya. Ya, inilah pembahasan ahli waris, dan mungkin kita sedikit persingkat waktu. Jamaah di Masjid Nabawi ini sudah banyak berdatangan, dan sekitar 20 menit ke depan azan salat asar dikumandangkan, dan kita persis mengambil posisi di belakang raudhah ini, di belakang makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di belakang makam Nabi ini ada tempatnya Ahlus Sufa, dan setelah itu ada tirai. Kami persis di saf pertama setelah tirai itu. Di sini kami lihat tempat yang terdekat dari makam Rasul yang aman untuk kita sunmitin. Ya, kita mengambil tempat sedekat mungkin dari makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga perasaan kita semua yang ikut sum ini, yang ikut summitin ini juga dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nilai waktu kita semua dipanggil oleh Allah untuk berkunjung ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lagi secara virtual seperti hari ini, tapi semoga nilai waktu perjumpaan kita di kota suci Madinah ini secara manual, bukan virtual. Insya Allah, itu harapan kita. Amin. Mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan sebelum doa dibaca. Ya, silakan Adinda Dr. Andi Taufik mempersilahkan kalau ada 1 atau 2 orang yang mengajukan pertanyaan terkait dengan pembahasan yang baru saja kita ulas. Ya, waktu sekitar 10 atau 15 menit ke depan. Masih longgar untuk kita gunakan. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, syukran jazila ya Ustaz. Dari para hadirin yang ada pada malam hari ini, telah raise hand oleh Abdul Halim Mubarak. Tafadhal, jika ada yang ingin diutarakan kepada guru tak, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan Tabi Guru Tak, dalam pembahasan disinggung mengenai zawil arham. Pertanyaan kami, ketika ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian ahli waris yang ditinggalkannya itu tidak ada dari zawil furud, namun ada kerabatnya dari zawil arham, apakah harta-harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal ini diberikan sepenuhnya kepada Baitul Mal atau boleh diambil oleh zawil arhamnya? Mungkin itu pertanyaan dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya Syekh, pertanyaan dari Saudara Abdul Halim Mubarak. Ya. Masih bisa kalau ada. Oh iya, 1 lagi. silahkan jika masih ada dari para hadirin yang ada pada jamaah kita pada malam hari ini. Dari Saudari Nabila. Tafadhal. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi Syekh, kenapa Andai Guru Tak tidak mencantumkan zawil arham dalam kitab, dan zawil arham hasil ijtihadnya siapa? Dan kenapa ahli waris dari jalur perempuan lebih banyak mendapatkan fardu dan dari laki-laki lebih banyak mendapat asabah? Iya, sayang. Oh iya, terima kasih banyak. Silahkan Guru Tak
dua pertanyaan tadi dari Abdul Halim dan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami coba menjawab. Yang pertama tadi, andai kata dalam satu kasus itu ada ahli waris zawil asabah, tapi tidak ada zawil furud. Ya, tidak ada zawil furud, tidak ada zawil asabah. Semua ahli warisnya tidak ada. Ya. Apakah harta peninggalan itu secara keseluruhan diberikan kepada zawil arham atau ke baitul mal? Ya, jadi sudah pernah kita jelaskan sebelumnya bahwa ketika terjadi kasus kewarisan di mana tidak ada zawil furud dan tidak ada zawil asabah, maka alternatifnya itu pertama, apakah diberikan kepada zawil arham semuanya? Yang kedua, ataukah diberikan kepada baitul mal semuanya? Ataukah sebagian ke baitul mal dan sebagian ke zawil arham? Ya, ini terjadi ikhtilaf. Ya, terjadi ikhtilaf pendapat ulama. Ya, ulama berselisih pendapat dalam hal penetapannya ini. Dan ada pendapat yang keempat, ya, bukan semuanya ke baitul mal, bukan semuanya ke zawil arham, dan bukan juga dibagi. Ya, tidak mesti dibagi setengah-setengah, tapi justru yang dilihat adalah aspek kemaslahatannya. Kalau zawil arham itu ternyata orang-orang miskin semua, lebih baik diprioritaskan kepada zawil arham. Kalau mereka semua orang-orang berada, lebih baik diprioritaskan ke baitul mal. Ya, jadi saya pikir ini pendapat yang paling moderat. Ya. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, kenapa Anda guru tadi sini tidak mencantumkan zawil asabah? Sebenarnya beliau sudah menjelaskan pada bab at-tasib, yaitu sudah di situ asabah, di situ zawil asabah ada 3, asabah bin nafsi, asabah bil ghairi, dan asabah mal ghairi. Itu sudah dijelaskan di situ. Kemudian berikutnya, apa pertanyaan yang ketiga ini? Yang kedua. Pertanyaan kedua apa? Pertanyaan keduanya tadi. Apa tadi itu pertanyaannya dari saudari Nabila? Kenapa dari jalur ibu gitu ya lebih banyak mendapat Iya. fardu sementara ayah banyak dapat asabah? Seperti Ya, itu. begini. Kenapa dari pancar kenapa ahli waris laki-laki lebih banyak mendapatkan asabah? Sebenarnya tidak. Bukan berarti ahli waris laki-laki itu dominan asabah atau zawil furud. Begini, kalau zawil asabahnya memang dominan laki-laki zawil asabah, ya, tapi laki-laki juga banyak mendapatkan zawil furud, ya, dan bahkan di antara ahli waris yang zawil asabah itu juga plus zawil furud. Ya, contoh abun, bapak itu zawil asabah juga zawil furud. Ketika mendapatkan 1/6 dia zawil furud. Ketika mendapatkan sisa maka dia zawil asabah. Ya, perempuan pun demikian, kadang juga zawil asabah. Ya, binton ketika mendapatkan 1/2 dia zawil furud. Tapi ketika bersama dengan anak laki-laki maka dia menjadi zawil asabah. Asabahnya itu asabah bil ghairi. Ya, jadi itu kalau kita pahami siapa itu zawil asabah, siapa itu zawil furud, maka susah untuk diterka. Ya, susah untuk diterka mana apakah laki-laki dominan asabah atau perempuan asabah. Kalau asabah bin nafsi betul. Ya, jadi kalau orang mengenal asabah hanya asabah bin nafsi betul, itu didominasi oleh ahli waris laki-laki. Ya.
hanya satu yang bukan laki-laki, itu mu'tiqatun, perempuan yang memerdekakan budak. Tapi itu oknum yang ya, dipastikan sudah tidak ada sekarang. Saya pikir sampai di situ dulu, Adinda Dokter. Oke, pertemuan kita. Ya, kita berdoalah semoga nanti di tanah air kita bisa lanjut. Ya, atau di lain waktu. Ya, kalau ada kesempatan lagi tanah suci, ambil berkah. Ya, di tanah suci ini kita melanjutkan muhadharah kita. Jadi, amin. Ya, kita tutup dengan doa dulu. Ya, kita tutup dengan doa barakah ad-dariyah. Ya, kita lantunkan dari Masjid Nabawi, kita takminkan semua di tanah air. Doa dipandu dari tanah suci, dan ditakminkan di tanah air. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu katu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah. La ilaha illallah al-aliyyul azim. Al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma alimna minha wa ma lam na'lam an tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam ya akramal akramin. Allahumma ja'al jam'iyyata dari da'wa wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan li takhrijil ulama'il qanitin wa du'atil muqinin wal murabbin al mukhlasin waj'alha manaran ariqan lil ulum al islamiyah وقلعة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أعمالنا في هذه الجمعية واجعل مؤسساتها التربوية والتأوية والاجتماعية بحفظك ورعايتك وأتم جميع وظائفنا فيها لنيل السعادة في الدنيا والآخرة. ووفقنا لصالح أعمال وتمام مكارم الأخلاق وأصلح ذات بيننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صدق وابد دولتنا وأيد دولتنا إندونيسيا كدولة مباركة بالتقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين. يا حنان يا منان اللهم أكرمها بلذة الاحتكام إلى الحق والخير وجعلها بقعة ميمونة وبلدة طيبة مأمورة وجعل أهلها من المؤمنين متمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في آفية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل منا دعاءنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin.
Dan tambahkan doa, semoga kita semua yang hadir di forum virtual ini mendapatkan rezeki panggilan Allah untuk berkunjung ke tanah suci ini. Allahumma rizqna ziyaratal haramain. Amin. Rizqna jami'an ziyaratal haramain. Amin. Allahumma rizqna jami'an ziyaratal haramain. Bakkatil mukarramah wa madinatil munawwarah bi ada'il haji wal umrah. Fadli rahmatika ya ahlar rahmah. Ya ahlal maghfirah, ya dzakiraz zakirin, ya rabbal baitil atiq. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Kami merasa beruntung kita hadir pada malam hari ini, meskipun lewat virtual, di waktu yang berkah, hari Jumat, di tempat yang berkah, Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi, dekat Ar-Raudhah, dan dekat makam Rasulullah SAW. Mohon sampaikan salam kami kepada Baginda Maulana Habibana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak atas para hadirin. Kita akhiri pengajian kita pada malam hari ini. Semoga berkah itu senantiasa bersama kita. Billahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak, Ustaz.